Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada Sang Rasul SAW. Kita sudah sampai kajian yang ke-34 di Ponpes Duman Pamulang. Sudah di halaman 103 nomor 21, masih selain pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Nomor 21 yaitu sifat roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya adalah bagaimana Rasulullah SAW makan. Ya, Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Ya, jadi takut yang 20. Aku melihat Muhammad SAW, aku melihat Nabi Muhammad SAW menjilat sisa makanan yang ada pada 3 jarinya setelah makan. Jilatin boleh, ya. Gitu. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW makan kurma dalam keadaan duduk iqqa, ya, iqqa. Ya, posisi duduk dengan menegakkan kedua telapak kakinya. Siapa tahu? Siapa pernah duduk seperti ini? Boleh dalam salat boleh. Coba kamu duduk. Siapa namanya ini? Nafal ya? Kamu sini. Coba tunjukkan iqqa. Tahu nggak iqqa? Ya, gitu ya. Coba lihat tuh. Ya, gitu. Jadi makan kurma boleh duduk seperti itu. Dan ini duduk seperti ini tidak boleh untuk tahiyat, ya. Dia untuk duduk di antara 2 sujud. Ya, nanti untuk kelasnya tanya Ustaz. Dah, itu boleh makan kurma gitu. Kalau makan nasi gimana? Contohnya sih makan kurma. Mungkin boleh dikiaskan untuk makan yang lain, tapi syaratnya nggak berantakan, nyaman. Kalau kurma kan mungkin sebentar, 3 biji, 4 biji, ya. Kalau makan nasi mungkin perlu duduk yang sebagaimana diangkat satu kakinya. Ya. Nomor 21, sifat roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma sabi'al alu Muhammadin ma syabi'a alu Muhammadin SAW min khubzis sya'ir hatta khubida." Ya, keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah terkenyangkan atau tahu sampai kenyang oleh roti gandum hingga beliau SAW meninggal dunia. Artinya selalu dalam keadaan kekurangan, ya, tidak sampai berlebihan dalam memakan roti, tidak seperti kita. Ya, di surah Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Abu Hazim pernah bertanya pada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah SAW pernah makan roti gandum yang putih dan halus? Ini roti itu, roti Arab, roti Afghan, roti India dan lain itu berbeda-beda. Lebanon berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang putih, ya, dari tepung. Jadi Rasulullah di kesaksiannya di sini dari Sahal radhiyallahu, ya, Rasulullah tidak pernah melihat gandum yang halus dan putih sejak beliau diutus hingga akhir hayatnya.
Rasulullah diutus umur 40 tahun, meninggal umur 60-an, 60 ya. Jadi nggak pernah melihat gandum yang halus. Begitu. Marah Rasulullah SAW naqiya min hin nabta'at min hin nabta'at Allah hatta qabadahu Allah. Jadi yang itulah kehidupan Rasulullah, sibuk dengan wahyu, mengajarkan umat, mendakwahkan, menyebarkan Islam. Jadi makanan jangan terlalu menjadikan momok. Misalkan antum dari sini ke pondok yang lain, makanan nggak enak, jangan mengira seperti itu. Jangan senang di suatu pondok karena makanannya. Ya itu salah satu boleh. Tapi bukan satu hal yang penting. Orang yang lebih muda dari kita seperti itu mengajarkan. Jangan gara-gara makanan, tidak di pondok dan lain-lain, tidak boleh. Tidak bagus. Itu hanya pelengkap. Abu Hazim bertanya lagi, apakah pada zaman Rasulullah SAW sudah terdapat alat yang digunakan untuk menghaluskan gandum? Sa'al radhiyallahu anhu pun menjawab, ma ra'a Rasulullah SAW mun khulan min hina ba'athallahu hatta qabadahu Allah. Rasulullah SAW tidak pernah melihat alat untuk menghaluskan gandum sejak beliau diutus hingga akhir hayatnya. Beliau tidak memiliki, tidak berusaha punya, tidak minjam dan lain-lain. Bahkan di sini mara'a itu tidak mendapatkan, melihat. Ya asli kata-katanya mara'a min kumungkaram dan lain-lain. Mara'a tidak melihat. Mungkin ada tapi nggak ngeh. Tahu ya, sebagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ditanya kenapa engkau tidak nikah wahai Imam? Aku tidak ingat. Kalau aku ingat nikah aku nikah. Saking sibuknya beliau mengajarkan dan belajar dalam 20 mata pelajaran kalau salah lebih. Ya, ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Rasulullah tidak pernah ingat, yang tidak lihat. Mungkin banyak bertebaran. Seorang boleh tidak punya, tapi dia sering lihat, atau pinjam, atau dipinjamkan, atau sewa. Tidak ada, belum ada hadis yang menjelaskan. Dan ini kesaksian Sahl, salah seorang sahabat. Kemudian Abu Hazim bertanya lagi, bagaimana mungkin kalian memakan gandum yang belum dihaluskan? Sahl radhiyallahu anhu menjawab, kunna natahaluhu wa nanfuhu wa yatiru maqtar wa ma baqiya sarainahu fa'alna. Kami biasa menumbuk dan menampi agar kotoran-kotoran pada gandum itu hilang. Lalu bagian yang tersisa, yaitu setelah ditumbuk dan ditampi, kami buat adonan airi, lalu kami pun memakan. Tahu kan? Menampi tahu kan? Seperti gini, diayak, bukan diayak. Kalau diayak kan pakai saringan, ditampi gitu. Kayak ibu-ibu yang dulu pakai itu. Ya dulu zaman saya kecil, saya sering melihat ibu saya sebelum masak beras ditampi gini. Jadi kelihatan itu gabahnya mana, batunya mana. Menir itu beras yang terpotong-potong kecil-kecil, itu buat ayam. Gabah buat ayam, batu dibuang. Yang bulat-bulat, panjang-panjang buat kita masak. Sekarang ya, sekarang paling dicuci, nanti yang gampang itu gabah, yang batu sudah hampir tidak ada. Ya, ditampi namanya, ditampi. Apa namanya sekarang? Sahabat begitu perhatian kepada Rasulullah SAW, dan itu diriwayatkan
disampaikan. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari seperti ini? Agar tambah kecintaan kita pada beliau, ya, agar mengetahui betapa tawaduknya beliau, betapa sederhananya beliau hidup. Nggak seperti kita sibuk dari makan ke makan, dari hiburan ke hiburan. Itu kita, ya. Tapi kita mencintai beliau walaupun amalan kita tidak sesuai dengan beliau. Salam dan para sahabat, radhiyallahu, ya, begitu. Sebelum kita lanjutkan ke cangkir Rasulullah SAW, ya, kita kemarin bertanya kenapa kok hadis-hadis ini kebanyakan dari kalangan Nabi, yaitu Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, gitu. Kalau sifat-sifat fisik Rasulullah banyak juga dari Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Sudah dijawab, ya, yaitu karena Anas bin Malik mendampingi Rasulullah mulazamah, ya, ya, bersama Rasulullah. Begitu dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengambil ilmu yang bermanfaat dari Quran dan Sunnah, dari hikmah, ya, gitu. Dan itu sifat sahabat terdekat. Sahabat jauh pun seperti itu, dan sahabat secara umumnya seperti itu. Jadi di pagi hari saya ikut kajian live dari Riau, dari Pekanbaru, Ustaz Dr. Asri, Dr. Asri, ya, dari Masjid Pekanbaru, Abu Zar. Beliau sedang membawakan kitab yang kedua dari Sunan An-Nasai. Di situ ada hadis yang saya catat, yaitu hadis ke 1920. Ya, akhbarani Ayyub bin Muhammad al-Wazan qala hadatsana Marwan qala hadatsana Utsman bin Hakim qala akhbarani Kharijah bin Zaid bin Thabit an ammihi Yazid bin Thabit annahum kanu jurusan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatala'at janazah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama man ma'ahu wa lam yazalu qiyaman hatta nafadat. Ya, hukuman di sini isnadnya ya, dalam musnad sahih, ya, begitu. Diriwayatkan dari Yazid bin Thabit bahwa mereka sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu ada jenazah yang lewat. Rasulullah berdiri. Sunahnya kalau ada kita lagi duduk-duduk, ada jenazah lewat, berdiri. Ya, makanya orang tua itu mengumpulkan, ya, berdiri. Kalau jenazah itu lagi, ya, jangan duduk. Kalau lagi duduk pun berdiri. Kalau antum di liang dekat liang lahat, jangan duduk. Begitu jenazah datang berdiri, itu sunnah. Begitu. Maka Rasulullah berdiri dan orang-orang bersamanya juga berdiri. Mereka terus berdiri sampai jenazah itu lewat. Coba di sini kita mengambil sifat sahabat. Sifat sahabat itu kalau Rasul berdiri, duduk. Ya. Fawaid dari hadis yang saya baru saja bacakan bahwa itulah sifat sahabat aslinya seperti itu. Dalam ittiba, dalam mengikut, kita nggak akan mikir kenapa ya Rasul berdiri, nggak ada. Ini bertanya, kalau bertanya nanti berdiri aja dulu, ya. Dan juga ada hadis-hadis lain seperti itu, dan Ustaz tadi Dr. Rasul menjelaskan kadang-kadang mengikut lebih kuat daripada taat. Kenapa?
Ya, dijelaskan kalau ketaatan tuh kadang-kadang sahabat masih menunggu lama, seperti kasus Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di mana Rasulullah dijanjikan oleh Allah, tapi untuk masuk ke Mekah untuk ihram, haji dan lain-lain, ya, atau Mekah atau gitu. Tapi pada saat itu Rasulullah datang, ya, dicegat oleh kaum Quraisy dan diperiksa dengan berita bahwa Rasulullah bukan mau haji atau umrah tapi ingin perang. Maka diperiksa, digeledah, sudah tidak ada. Ya, kami ingin beribadah, tawaf. Sudah rindu mereka, bertahun-tahun meninggalkan Mekah. Akhirnya kaum Quraisy tidak percaya, bikin perjanjian Hudaybiyah. Ya, tidak bisa masuk sama sekali. Akhirnya Rasulullah SAW bikin perjanjian Hudaybiyah, bahkan ada orang perjanjiannya itu dianggap oleh Umar merugikan umat Islam, merendahkan umat Islam. Kalau ada orang Islam dari Mekah lagi bergabung, kita harus pulangkan. Kalau ada orang Madinah yang Islam murtad, dia pulang nggak boleh kita tahan. Ya, Umar itu kaget. Bukankah kita umat Islam ya Rasulullah ya? Bukankah begitu? Lalu bertanya juga ke Abu Bakar. Abu Bakar jawabnya sama Umar sama Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah perintahkan untuk tahallul, cukur rambut dan lain-lain. Perintah ini langsung. Ya sudah, kita tahallul di sini. Kan belum sampai ke Mekah, ya tahallul di sini. Karena sudah niat. Akhirnya sahabat nggak ada kerjakan. Padahal udah perintah langsung. Bukan artinya maksiat, mereka gundah gulana, sedih yang sangat. Bahkan mereka bilang kita seharusnya masuk Makkah. Iya, tapi Rasulullah tidak pernah menjanjikan tahun ini begitu. Maka Rasulullah masuk kemahnya, dia berjumpa dengan istrinya Ummu Salamah. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Aku perintahkan mereka tidak taat. Sudah, kau tidak perlu perintahkan lagi. Cukup kau potong rambut kau, sembelih hewan kau. Begitu Rasulullah panggil tukang cukurnya, dicukur dan sembelih hewan, semua sahabat langsung berputar rambut Rasulullah, mereka mencukur dan lain-lain. Ini menandakan contoh itu lebih kuat daripada qaul. Da'watul bil hal aqwa min da'watul bil qaul. Dakwah mengajak manusia dengan contoh tingkah laku kita, akhlak kita yang bagus, ya, itu lebih kuat daripada ucapan. Jangan ini, jangan ini. Itu kadang-kadang, tapi kalau kita sendiri yang mengerjakannya, ayo kita kerja gotong royong, terus kita duduk, itu susah. Ya, begitu. Dan ini ada kejadian di para pekerja di Irian Jaya. Ya, ada kawan lama di Irian Jaya, dia pernah bekerja di sana. Itu kalau orang Irian disuruh, ayo kita gali parit dengan kerja kasar-kasar, mereka nggak mau. Lama-lama nyuruh sekali terus dia kerjakan. Semua ikut muncul parit. Ada mereka digaji, tapi dicontohin. Yang dalam kita ya, berdakwah seperti itu kalau mampu. Dan minta tolong pada Allah, ya. Minta tolong pada Allah. Pada Allah akan bisa mencontohkan. Dan kesannya itu panjang. Ya. Kalau kita misalkan ditegur oleh Syekh, kita makan sama-sama sama Syekh, terus ditegur, itu saya sampai sekarang masih ingat. Ya, ditegur oleh Syekh waktu jadi lagi duduk berdua malam pada daurah kedua saja sambil makan dulu ya. Semua mendekati Isya. Kita kan sudah sholat Isya, terus saya jawab, ya, lagi azan di masjid, kita udah sholat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kan jawab azan kayak gitu, saya jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kata saya lah. Saya nggak paham kan? Kenapa? Itu memang nggak boleh. Waqaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan
Hanya gitu, saya jawabnya kayak gitu. Itu nggak boleh. Di qasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagian Omar azan ikut sunnah. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya gitu. Azan itu satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ruhullah marfu'un. Ya. Jangan Allah. Jangan Allahu Akbar Allah. Dia kan Allahu Akbaru. Ya, sifat mausuf. Allahu Akbaru. Lemah, marfu. Jangan Allah. Jangan. Ya, begitu. Dan ingat terus tuh. Begitulah. Contoh kadang-kadang teguran Syekh, contoh beliau itu contoh dari dulu kita lebih besar. Ya, makanya talaki kamu datang di sini belajar melihat ustaz-ustaz kamu itu lebih berkesan dibanding waktu COVID kemarin kita di rumah. Yang ini ustaznya lagi jelasin serius padahal dia capek. Yang dengerin apalagi nggak pakai wajah tuh, yang wajahnya hilang. Lagi makan kuaci, ada makan supermi, ada kayak gitu lah untuk kajian COVID. Enggak kan? Duduk dan dengar gitu. Nah ini bedanya langsung ya. Sahabat tuh mengalami itu semua, makanya kesan ittiba'nya ya kuat sekali. Begitu ada di satu hadis lagi yang saya bawakan di sini, yaitu tentang kita sudah lewatkan hadis itu, di mana sifat sendal Rasulullah SAW. Ya, sifat sendal sudah kita baca kan di sini dibaca sifat sendal Rasulullah SAW. Ya, di halaman 97 bagian ke-14 sifat sandal Rasulullah. Kedua sandal beliau memiliki 12 tali. Aku memakai sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya. Rasulullah ditiru oleh Abdullah bin Umar, sandalnya tidak ada bulunya. Sampai ditanya, kenapa engkau pakai sandal itu? Aku melihat Rasulullah pakai sandal yang tidak ada bulunya. Inilah cara para sahabat beragama. Hendaklah kita meniru semampu kita dan usahakan mampu. Kalau Rasulullah bisa sebagai manusia, sahabat bisa, kita pasti bisa. Ya, 2 tangan dan lengkap, sehat, cuman mau apa enggak? Kalau sekali-sekali lengah, lupa, itu beda. Tapi kalau ada kesengajaan tidak mau mengamalkan sunnah, hati-hati. Karena sifat para sahabat tidak seperti itu. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fakhala'a na'alaihi. Ya. Fakhala an-nasu na'aluhum. Falamman sarafa qala lam qalatum na'alakum. Rasulullah SAW ketika sedang salat beliau melepas sandalnya. Jadi sunnah ya, saya di sini sudah seorang ikhwan mengumpulkan sekitar ada 5 atau 10 atau lebih ya, 5 atau lebih hadis tentang Rasulullah. Salah satu sunnah sekali-sekali salat dengan sandal, dengan sepatu, untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Jadi dalam sifat sandal, cara Rasulullah pakai sandal dan sholat memakai sandal ada kandungan akidah di situ. Ya, bedakan dirimu dengan kaum Yahudi. Di antara seumur hidup sekurang-kurangnya sekali, 2 kali pernah sholat dengan sandal. Jangan tidak pernah sama sekali sholat tidak pakai sandal, tidak pernah pakai sandal. Itu jangan. Baik waktu sholat ini sunnah di perjalanan, ya, atau misalkan antum perjalanan jauh, ada yang nyopir di bus,
Wudhu, setelah wudhu duduk pakai sendal, salat sunnah. Misalkan duha atau apa saja yang sunnah. Kalau yang wajib turun. Kalau lagi perjalanan sama ikhwan mungkin salat camping sekali-sekali pakai sepatu atau pakai sendal. Ya, gitu. Nah, hadis yang ini tidak bicara masalah itu. Ya, Rasulullah SAW ketika sedang salat beliau melepas sendalnya. Maka para makmum, ingat kalau Rasulullah SAW para makmum artinya para sahabat. Makmum itu para sahabat. Maka para makmum pun melepas sandal mereka. Ketika selesai salat, Nabi bertanya, "Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian?" Para sahabat menjawab, coba lihat jawabannya. "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau ya melepas sandal, maka kami pun mengikuti engkau." Ya, begitu indah jawaban sahabat. Ya, mereka tak pikir lepas jangan, langsung lepas. Gitu. Dan Nabi bertanya, "Kenapa?" Ya. "Ra'ainaka fala'ata fala'na." Ya. Fala'na, ya. Fala'na. Karena qal. Ya, qala Rasulullah inna Jibril atani wa abarani an bihima ya habsan. Aku melepas karena Jibril datang dan mengabarkan padaku tentang di sendalku itu ada kotoran. Begitu. Coba, begitulah seharusnya kita meniru para sahabat dalam beragama. Ya, mereka itu, walaupun salah dibenerin sama Nabi. Tapi Rasulullah tidak berpanjang lebar. Lain kali ditanya dulu Nabi, dijelaskan alasannya, ilahnya dijelaskan oleh Rasulullah kenapa aku melepas. Aslinya jangan lepas kecuali ada kotoran. Ya, kalau sudah pakai sendal, makanya sebelum masuk, kalau memang ya ada kejadian di Indonesia ini ada orang Saudi atau ulama atau orang Saudi sholat pakai sendal, tapi dia tahu itu sendalnya bersih. Kalau pengurus marah, ya bisa berantem. Gitu. Jangan mengamalkan sembarangan di masjid kampung, ya nggak boleh. Bisa menimbulkan keributan. Sholat masuk pakai sendal, pakai sepatu. Ya walaupun khuf, ya kalau khuf udah dikenal belum, mulai kenal, yang ya ada jamaah tertentu yang menggunakan kaos kaki yang kuning, ya. Nah di sini jadi Jibril mendatangiku dan mengabarkanku bahwa pada kedua pasang sendalku terdapat najis. Maka jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, hendaknya ia melihat bagian bawahnya apakah terdapat najis. Jika ada, maka usapkanlah sandalnya ke tanah lalu salat. Gak dicuci, cukup usapkan. Nah, kalau lihat, ini bau nih, mungkin kucing atau apa, sekat, gosok-gosok ini sampai bersih. Ya, kalau minyak wangi kasih minyak wangi, baru masuk. Kalau misalkan sekali-sekali salat di lapangan atau di kuburan, kalau kita ketinggalan, ya salat berjamaah jenazah, salat jenazah. Kita ketinggalan kalau kita kerja di kuburan, terus kita lihat memang ada kotoran, kita sebelum sholat kita gesek-gesek dulu. Sholat dengan sendal. Tapi kalau di kuburan kan kita sunnahnya tidak pakai sendal. Memang sudah dilepas di area yang bukan kuburan. Jadi ya sendalnya di sana. Jadi ada dua sunnah. Jangan praktekkan sholat pakai sendal di sholat sedang sholat jenazah, karena kita di kuburan di sunnahnya tidak pakai sendal atau sepatu. Bagi safar boleh, ya. Dan usahakan sholat memakai sandal dalam rangka niat, begitu. Niat untuk membedakan diri kita
ya dari kaum Yahudi, sebagaimana dari Syaddad bin Aus radhiyallahu Nabi SAW bersabda, khalifu Yahuda fa innahum la yusalluna fi na'amihim wala khafafihim. Selisilah kaum Yahudi, sungguhnya mereka tidak sholat dengan memakai sandal dan sepatu mereka. Jadi riwayat Abu Daud, ya, disahihkan oleh Al-Albani. Setelah membawakan hadis ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa yadullu ala syariatus salati fin na'al. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat dengan menggunakan sandal. Ya, begitu. Ulama menyimpulkan. Jadi syariat itu jangan ditinggalkan. Seumur hidup kok tidak pernah salat dengan sandal, dengan sepatu, itu tidak pernah berusaha menjelajahi Yahudi. Bukan jenggot saja, kumis itu berbeda dengan Yahudi. Sandal, ya, pakaian-pakaian yang sudah ciri khas Yahudi tinggalkan, jangan, ya, begitu. Jangan sampai kita tasabuh, ya, tasabuh, mantasabah biqaumin bahwa minhum, begitu. Ya, kita kembali kepada pelajaran kita 105. Halaman 22. Cangkir Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu, ya. Dia berkata, anna qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inqasara fattaza makana sya'bi salsalatan min fittah. Sungguhnya cangkir Nabi Muhammad SAW retak, lalu beliau menambah tempat yang retak itu dengan perak. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3109. Sabit berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khasabin ghalizan mudabbaban bijadidin faqala ya Sabit hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menawarkan kepada kami sebuah cangkir kayu yang tebal dan ditambal dengan besi. Anas pun berkata, wahai Sabit, inilah cangkir Rasulullah SAW. Di sini sahabat, ya, ada yang memiliki benda-benda peninggalan Nabi dan tidak. Dan ada ulama menjelaskan jika ada orang hulu terhadap peninggalan Nabi padahal keaslian yang belum jelas, tinggalkan itu. Bahkan ulama tersebut menjelaskan kebanyakan peninggalan Nabi itu sudah tidak ada. Ya, jangan sibuk dengan cangkir Nabi, sendal Nabi, baju Nabi. Sibuk dengan sunnah Nabi. Ikuti, itu peninggalan Nabi yang benar, yang perlu, yang wajib kita dapatkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan tafsirnya, tafsir para sahabat, ulama Al-Quran, begitu. Ya. Hadis yang tadi berarti sungguh aku telah memberikan minum kepada Rasulullah SAW dengan cangkir ini, segala macam minuman berupa air. Ini minuman Nabi, ya. Kesaksian siapa? Anas. Ya, laqad saqaitu Rasulullah SAW. Ya, begitu. Sungguh aku telah memberikan minum pada Rasulullah dengan cangkir ini, segala macam minuman berupa air, Nabi, madu dan susu. Ini 4 macam, ya. Rasulullah minum 4 macam yang diingat oleh pembantunya, ya, yang setia menemani beliau dan menyediakan air, Nabi, madu, susu. Siapa yang tahu Nabi? Tunjuk tangan. Nabi. Sini nggak ada jelaskan. Nabi adalah rendaman buah kurma, ya. Itulah kita bergaul dengan masyayikh, kadang-kadang orang Arab ada manfaatnya. Seperti kayak gini di Indonesia jarang. Ya, kalau syekh
Kalau saya temani dengan muridnya yaitu Abu Ali dari Azerbaijan, selalu pagi pengurusnya panitia dari kita menyiapkan air, malamnya air sebelum 3 taruh, paginya minum. Ya begitu. Nah itu minuman Nabi. Madu, Rasulullah minum madu, kita minum madu, kita tahu itu. Jadi 4 saja yang bukan sebagai pembatasan. Mungkin ada hal lain yang kita perlu hadis untuk menjelaskan tentang Rasulullah minum yang lain. Ya, begitu. Kalau zaman sekarang banyak kan minuman. Ini Rasulullah sangat sederhana. Air, susu, madu, ya, ini ada semua. Kita bisa kalau yang punya kurma di rumah, kalau di sini ikut kurma, boleh, itu sehat katanya. Itu yang jarang diamalkan. Tapi bukan wajib ya, sekedar kalau mau meniru boleh. Mengenai cangkir dijelaskan, beliau menambal tempat yang letak itu dengan perak. Dia boleh kan perak. Bagaimana dengan emas? Boleh nggak? Saya belum mendapatkan dalilnya, tapi hindari. Karena emas yaitu perlengkapan orang-orang ahli surga nanti. Dia memakainya, ya seperti sendok dari emas, piring dari emas itu nggak boleh. Kita nggak boleh di dunia ini pakai hal-hal seperti itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Rasulullah cincinnya perak. Ya, orang laki nggak boleh pakai emas. Perak, besi boleh. Ada penjelasan tadi kajian Ustaz Asri bahwa sahabat itu benar-benar ikut. Rasulullah pakai cincin besi, mereka pakai cincin besi. Ya, kalau ada nggak senang nggak apa-apa, kan wajib sifatnya. Ya, jadi cincin termasuk bagian dari ikut Nabi, sunnah. Ya. Dan masuk pada halaman 106 yaitu celak dan parfum Rasulullah SAW. Ikrimah rahimahullah menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas setelah menyampaikan hadis Rasulullah SAW tentang perintah bercelak, lalu Ikrimah berkata, wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu muqhulatun yaqtahilu biha kullal laila thalatha fi hadhihi wa thalatha fi hadhihi. Di sini didaifkan ya. Hadis selalu dinyatakan baik oleh Al-Albani. Ya, kebanyakan hadis celak itu dhaif, kebanyakan. Ya, di antara salah satunya ini. Menambah meyakini bahwa Nabi SAW mempunyai celak yang selalu beliau gunakan setiap malam 3 kali di sebelah matanya dan 3 kali di sebelah lainnya. Dari Anas bin Malik berkata, karena dan Nabi SAW sakatun yataqayyabu minha. Nabi SAW mempunyai suqa, ya, suqatun, minyak terbagus yang biasa beliau gunakan untuk pewangian. Ya, Rasulullah senang pewangian. Ya, begitu. Jadi celak yang hadis-hadis tentang celak kebanyakan dhaif. Sebagaimana Ustaz Firanda mungkin kesusahan mencari yang sahih, hasan, maka keduanya langsung wangian. Ya, pertama hadis tentang celak itu dhaif. Ya. Tapi kadang-kadang dhaif mungkin bahwa alam
ya itu salah satu tuh biar kalau jatuhnya doib mungkin urut. Lihat ada manfaatnya nggak pakai celak? Katanya ada manfaatnya secara medis dan lain-lain itu silakan. Ya, tapi kalau orang tidak memakainya jangan kita celak. Ya, gitu. Suka, coba saya cari suka ini apa ya? Jadi kita sempat cari suka. Ya, kalau terjemahan di sini suka ya uangnya minyak terbagus suka. Ya, Allah alam di Google nggak keluar tentang suka anbar. Suka itu anbar Hindi ini nih. Suka sama seperti anbar Hindi, yaitu wangian yang berasal dari muntahnya paus, ikan paus. Ya, di sini disebutkan suka anbarul Hindi. Ya ini nggak ada ininya, nggak ada wanginya. Pokoknya minyak wangi, ya. Gitu. Hindi atau India, ya. Anbar Hindi itu suka. Dan itu Rasul senang. Jadi kalau antum mampu, faedah untuk kita adalah jika antum mampu membeli minyak wangi terbaik yang mahal, nggak apa-apa. Ya minyak wangi itu nggak apa-apa, antum beli yang mengeluarkan uang, ya, karena itu salah satu perhiasan dunia, ya, gitu. Jadi boleh seseorang, ya, menghabiskan uangnya, ya tapi yang pantas lah, ya. Jangan habis beli minyak wangi terus nggak makan 2 hari, ya jangan, itu nggak cocok, ya. Beli aja yang kita mampu, ya begitu. Tapi kalau antum mampu silakan. Dan hendaklah seorang mengukur, ya, kemampuan dalam hal, ya, membelanjakan hartanya, ya, untuk dakwah, untuk pendidikan, silahkan. Untuk mengikut Rasulullah silahkan, ya, jangan pelit-pelit. Seperti antum mampu beli minyak wangi yang bagus, coba mampu untuk diri, satu niatkan mengikut Rasulullah, ya. Kedua, ya, itu sunnah kan jelas. Kedua, menjaga, ya, aroma kita dan sampai mengganggu sahabat kita dalam sholat, ya, pastikan ke masjid itu wangi, gitu. Baik, kita masih ada waktu 12 menit. Pedang dan baju perang Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulullah SAW fitnah." Bahwasanya gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ya, riwayat Abu Daud. Saya benar-benar. Jundub bin Samurah menyebutkan bahwa pedang Rasulullah SAW adalah buatan Bani Hanifah. Dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma." Sungguhnya Rasulullah SAW dalam perang Uhud memakai 2 baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap, secara sunnah oleh Bagawi. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah memenuhi sunatullah. Dan sunatullah adalah di mana jika seorang
dari gunung jatuh, baik dia pendeta, kiai, ulama, ustaz, maling, perampok, yang secara sunatullah jatuh, mati. Kebanyakan kalau tinggi misalkan 300 meter, ini tanpa pengaman. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mati, cacat saja, ya itu karomah mungkin, ya gitu. Sunatullah siapa saja yang dijatuhkan dari ketinggian seperti itu, ya perhitungan manusia mati, itu sunatullah. Nah sebab itu Rasulullah memakai sunatullah ini. Kalau perang, dia pakai alat-alat baju perang. Karena kalau ditebas oleh musuh dengan pedang yang tajam, siapa saja, baik nabi, sahabat, ya, itu bisa memecahkan kepala, bisa menembus usus, ya, bisa terpotong tangan, tulang bisa pecah. Ini perang zaman dulu. Kita benar-benar menghadapi musuh. Ya, di sini juga fawaid yang kita sering sebutkan di sini. Ya, jadi nggak ada itu Rasulullah mengajarkan para sahabat kebal, ilmu kebal. Sebelum berjihad dilatih ilmu kebal, dites. Itu nggak ada. Dan itu bukan dari Islam. Ya. Kalau ada orang berjihad seperti itu, bisa-bisa batal keislamannya kalau dia syirik besar. Ya, mungkin dia syirik asghar, dia bukan, ya, mungkin atau dimaafkan oleh Allah karena kebodohannya, ya, uzur bil jahl. Gitu. Nah ini adalah dipahami, ya. Dia dulu biasa anak muda yang ingin belajar silat dan lain-lain pakai ilmu-ilmu dalam namanya, ya. Ada black magic, ada white magic, ada ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu putih adalah harus dijaga dengan sholat. Setelah diisi sama gurunya, ya, diisi bisa kebal, harus dijaga sholatnya, puasanya, dan lain-lain. Nggak boleh makan ini, nggak boleh berzina, nggak boleh bermaksiat. Sejak begitu seseorang ini menjaga ilmu itu, ilmu putih namanya, itu dia sholat bukan karena Allah, karena menjaga ilmunya itu. Hati-hati penyimpangan niat, ya, begitu. Dia takut, bahkan ditakut-takuti dengan kalau kamu tidak sholat, kamu maksiat, nanti peliharaan kamu yang di dalam itu memakan kamu. Itu bukan takutkan Allah lagi, bukan siksa neraka lagi, bukan azab kubur lagi, azab neraka. Peliharaan kamu itu yang saya sudah masuki ke dalamnya akan memakan kamu kalau kamu tidak puasa, sholat dan lain-lain, dan kekebalan kamu hilang. Ya, dalam hal ini kita, ya itulah nikmatnya mempelajari hadis. Ya, kita akan kenal siapa itu Dajjal. Kita akan kenal rambu-rambu kesyirikan. Kita dapat fawaid Rasulullah pakai baju perang, dua lapis nih, dan dipakai serius. Ya, dalam perang Uhud 2 baju besi, ya. Siapalah kita ini, ya, perang tanpa persiapan langsung. Nah, itu yang kebanyakan Khawarij yang mengandalkan karomah dalam perang. Belum ada persiapan sudah siap gembar-gembor jihad. Padahal jihad itu ada syarat dan rukun. Itu yang dipelajari. Dan ulama sangat rinci. Gak boleh kita perang lawan Amerika kalau pimpinan kita belum siap. Pimpinan untuk menyatakan jihad melawan Amerika, jihad melawan musuh Allah, itu dia seorang pemimpin kayak presiden kita ini akan menghitung pesawat kita berapa jumlahnya, ada nuklir enggak, kalau diserang pakai nuklir kita bisa tangkis enggak. Nah, kayak Yahudi kan pakai Iron Dome,
Iron Dome itu lapisan besi. Kalau kendali masuk langsung hancur. Nah kita punya nggak itu? Jadi nggak mudah-mudah ngajarin pemimpin untuk jihad melawan itu nggak boleh. Ya, pemimpin harus menghitungkan keselamatan tentaranya, rakyatnya, begitu. Nah, para kaum khawarij seakan-akan bersiap jihad, padahal nggak punya apa-apa. Satu peluru aja mahal. Ya, kalau kamu tahu satu peluru itu mahal. Nembak enak, nembak. Namanya otomatis, semi otomatis, ya. Satu, kalau yang otomatis MF, ya bisa 30 langsung berapa detik, 30 peluru. Kalau semi otomatis 6 tuh. Kalau otomatis itu mahal itu latihan itu. Senjatanya mahal. Yang buatan aja di Pakistan 5 juta, itu yang buatan tangan. Jadi nggak usah ngajarin pemimpin, nggak usah sok ya, gabung dengan khawarij yang selalu kembar-kembar jihad, padahal nggak pernah jihad. Andai kan ada jihad pun mungkin udah kabur duluan, ya. Karena tidak mudah. Ini khawarij yang terakhir yang saya ambil dari sunnahnya Rasulullah SAW pada perang Uhud memakai 2 baju besi. Sungguh dia memakai keduanya secara lengkap, ya, nggak mengandalkan mukjizat, sesuai dengan manusia fitrah, ya. Dan hendaknya kita meniru seluruh ya, kegiatan Rasulullah dalam rangka ittiba. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kemarin saya bertanya tentang Anas bin Malik. Siapa yang jawab itu? Anda ya? Siapa namanya? Umar. Umar. Jazakallah. Ya, silakan jawaban.